Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NPM 2065051. Saya dari kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi pertemuan ketiga rekayasa perangkat lunak terkait model proses rekayasa perangkat lunak oleh Pak Eri Mucarasiri, Sarjana Komputer Magister Teknik. Baik, tujuan dari memahami materi ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguraikan proses software engineering dan menjelaskan model-model proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak terbagi atas 5. 1. Communication, planning, modeling, construction, dan development. Selanjutnya, model-model proses rekayasa perangkat lunak. Ada model waterfall, model prototyping, model spiral, model RAD atau Rapid Application Development, model RUP atau Rational Unified Process, model Agile, model Scrum, model DevOps, model Extreme Programming. Nanti kita akan jelaskan masing-masing dari model-model tersebut. Pertama, model waterfall. Model waterfall ini terbagi atas 5 langkah. Pertama, communication, project initiation, recruitment, gathering. 2. Planning atau perencanaan. 3. Modeling atau analisis desain. 4. Construction atau kode tes. Dan 5. Development atau delivery, support atau feedbacknya. Pertama, penjelasan model waterfall. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial, yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Untuk kelebihan dan kekurangan metode model waterfall yaitu kelebihan, alur kerja jelas, lebih menghemat biaya, cocok untuk pengembangan software berskala besar. Kekurangannya yaitu kurang fleksibel, estimasi waktu pengerjaan lebih lama, sulit untuk melihat gambaran sistem yang jelas. Dan contoh penerapan model waterfall dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Berikut ini adalah contoh penerapan metode waterfall pada sistem informasi alumni pada sebuah SMK. Ada tahapan dan uraiannya di sini. Salah satunya yaitu tahapan alasan menggunakan waterfall karena kebutuhan pihak sekolah lebih telah jelas. Selanjutnya, model prototyping. Untuk alur dari metode prototyping ini, pertama communication, quick plan, dan quick design, kemudian prototype, construction, dan delivery atau feedback. Penjelasan dari metode model prototyping ini, prototype adalah salah satu model dalam pengembangan sistem rekayasa perangkat lunak, di mana pengembangan dan klien dapat saling membantu satu sama lain dalam merancang suatu sistem, tidak hanya ikut turut serta pada tahap awal saja, namun akan berlangsung hingga terus pada tahap akhir, dan sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Kelebihan dan kekurangan model prototyping ini yaitu kelebihannya menjalin komunikasi yang baik antara pengembang dan klien. 2. Menghemat waktu dan biaya. 3. Klien dapat berperan aktif. 4. Penerapan sistem akan lebih mudah dilakukan. Sedangkan kelemahan metode prototype ini yaitu tidak cocok sebuah sistem yang berskala besar. 2. Biasanya pengembangan hanya menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana, dikarenakan sistem tersebut tidak terlalu mementingkan segi keamanan. Selanjutnya, model spiral. Alur dari model spiral ini yaitu pertama start, communication, planning, modeling, construction, dan development. Ini adalah model alurnya. Kemudian penjelasan dari model spiral ini yaitu model spiral adalah gabungan dari model prototyping dan model waterfall dengan penekanan yang tinggi pada analisis risiko tiap tahapannya. Bentuk ini bersifat interaktif atau berulang dengan mengontrol aspek yang teratur dari sekuensial linear. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model spiral. Spiral model memiliki beberapa kelebihan seperti penyelesaian proyek perangkat lunak mulai dari pembuatan hingga perubahan lebih sistematis, estimasi biaya lebih mudah,
menyediakan manajemen dan analisis risiko lebih cepat, sedangkan kekurangannya yaitu tidak cocok untuk proyek skala kecil, waktu relatif lama dan membutuhkan best practice. Dan contoh penerapan model spiral dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi yaitu penerapan umum metode pengembangan perangkat lunak dapat menggunakan metode spiral adalah seperti konsep development project atau proyek pengembangan konsep, new product development project atau proyek pengembangan produk baru atau produk enhancement project atau proyek peningkatan produk. Selanjutnya adalah model RAD. Ini adalah contoh alur model RAD. Penjelasan model RAD. RAD atau Rapid Application Development adalah strategi siklus hidup yang ditunjukkan untuk menyediakan pengembangan yang lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. RAD merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik struktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem atau aplikasi. Kelebihan dan kekurangan model RAD ini yaitu satu, kelebihannya persyaratan aplikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Aplikasi dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan pengguna dan meminimalkan kemungkinan kesalahan dan hal buruk lainnya. Sedangkan kelemahan RAD yaitu membutuhkan tim dengan keterampilan teknik yang baik, membutuhkan kerjasama tim yang kuat dan hanya cocok untuk proyek jangka pendek. Selanjutnya ada model RUP. Ini adalah alur dari model RUP. Ada planning, modeling, recruitment, analysis dan design, implementation, test, dan evaluation. Selanjutnya penjelasan model RUP. RUP atau Rational Unified Process merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai praktik terbaik yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ciri utama metode ini adalah menggunakan use case driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. Untuk kelebihan dan kekurangan model RUP ini adalah satu, kelebihannya menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif dan mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. Sedangkan kekurangan RUP sendiri yaitu metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML atau Unified Modeling Language. Selanjutnya ada model Agile. Ini adalah alur dari model Agile. Selanjutnya penjelasan dari model Agile. Agile adalah sekumpulan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang atau iterasi. Agile Development sering disebut sebagai framework karena di dalam memang terdapat berbagai metode yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Kami akan bahas lebih lanjut di bawah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode Agile. Kelebihan Agile yaitu satu, kualitas software lebih baik, dua, konsumen puas dan lebih dihargai, tiga, fleksibilitas tinggi. Sedangkan kekurangan Agile yaitu satu, produk akhir yang kurang jelas, tergantung pada komitmen yang tinggi, dan dokumentasi yang kurang lengkap. Selanjutnya metode Scrum. Ini adalah model dari Scrum proses. Kemudian penjelasan model Scrum. Scrum pertama kali dikembangkan oleh Jeff Sutherland pada tahun 1993 yang memiliki tujuan untuk menjadi metodologi pengembangan yang mengikuti prinsip-prinsip Agile menurut Adi dan Permana tahun 2015. Kerangka kerja ini juga diciptakan menjadi rival dari waterfall yang dianggap kurang dinamis dan fleksibel untuk diaplikasikan. Scrum adalah kerangka kerja responsif tambahan dari pengembangan perangkat lunak untuk proyek perangkat lunak dan pengelola produk atau pengembangan aplikasi yang berfokus pada strategi serta pengembangan produk holistik yang fleksibel, di mana tim pengembangan bekerja sebagai unit untuk mencapai tujuan bersama seluruh pihak terlibat. Sedangkan kelebihan dan kekurangan Scrum. Kelebihannya meliputi pengerjaan proyek yang lebih efisien dan efektif karena meningkatnya visibilitas, progres, dan pengerjaan proyek. Alat evaluasi yang kuat untuk membantu membuat keputusan selanjutnya dalam pengerjaan proyek.
dan tahapan yang cukup sederhana dan mendukung seluruh kebutuhan stakeholder proyek. Sedangkan kekurangan Scrum sendiri yaitu dari pemaparan mengenai Scrum di atas, rasanya dapat kita sadari bahwa kerangka kerja ini menggunakan banyak sekali proses dan alat evaluasi yang terlibat. Padahal metode ini mengibarkan konsep agil. Hal itu sangat kontradiktif dari salah satu nilai utama dari agil, yakni interaksi dan individu lebih penting daripada proses dan alat. Selanjutnya ada model DevOps. Ini adalah contoh dari model DevOps. Untuk penjelasannya sendiri yaitu DevOps menggabungkan pengembangan Dev dalam operasi Ops untuk menyatukan orang, proses dan teknologi dalam perencanaan, menggambarkan pengiriman dan operasi aplikasi. DevOps memungkinkan peran yang sebelumnya di silo seperti pengembangan operasi TI, rekayasa perangkat, kualitas, dan koordinat keamanan dan berkolaborasi. Untuk kelebihan dan kekurangan DevOps ini, kelebihannya yaitu mempersingkat waktu yang diperlukan dalam mengirimkan aplikasi dan layanan. 2. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar tim. 3. Pengiriman fitur lebih cepat. Untuk kekurangannya yaitu berpotensi meningkatkan kekacauan dan kebingungan karena perusahaan memiliki kultur baru. Tingginya risiko kegagalan ketika terjadi kesalahan dan biaya untuk menerapkan prinsip DevOps di perusahaan bisa sangat mahal karena membutuhkan banyak sumber daya yang harus diimplementasikan dan dipelihara. Selanjutnya contoh penerapan modal DevOps dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi yaitu Netflix. Netflix merupakan salah satu perusahaan yang telah mencapai kesuksesan dengan menggunakan DevOps. Selanjutnya ada model Extreme Programming. Ini adalah contoh model Extreme Programming. Selanjutnya penjelasan model Extreme Programming. Extreme Programming atau sering disingkat XP merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang berbasis agil. Artinya, Extreme Programming merupakan salah dari sekian banyak metodologi yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip pengembangan perangkat lunak berbasis agil. Agil sendiri adalah prinsip pengembangan perangkat lunak yang mengutamakan adaptasi terhadap perubahan, mementingkan fungsional aplikasi daripada dokumentasi, dan prinsip-prinsip agil lainnya. Untuk kelebihan dan kekurangan model Extreme Programming yaitu kelebihannya, jika programming dilakukan maka developer berpotensi untuk didampingi langsung oleh pihak klien dalam melakukan coding atau unit testing, sehingga klien terlibat serta menghilangkan miskomunikasi antara klien, pengguna, dan programmer. Sedangkan kekurangannya, developer harus siap dengan perubahan karena XP merupakan metodologi yang melakukan penerimaan perubahan, termasuk perubahan yang tiba-tiba di waktu yang terbatas. Contoh penerapan model Extreme Programming dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi yaitu beberapa contoh dari implementasi Extreme Programming dapat diterapkan pada aplikasi penghitungan foto SKS, mengajar dosen, dan pembuatan sistem informasi perjualan berbasis desktop pada sebuah toko. Mungkin itu saja yang bisa saya review pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.